Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai imunodefisiensi primer. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah imunologi yang diampu oleh Ibu Uni Baralo, Sarjana Sains Magister Biotek. Anggota kelompok kami yaitu Aditya Kurniawan, Diri Fahrian, Hawa Afisa, Nadila, dan Tiara Wafisa. Berikut merupakan identitas jurnal yang akan kami review. Imunodefisiensi merupakan kondisi di mana salah satu atau beberapa komponen respon imun mengalami penurunan jumlah atau fungsi, yang dapat menyebabkan tubuh mudah sekali terkena penyakit. Imunodefisiensi dibagi menjadi dua. Yang pertama, imunodefisiensi primer, biasanya bawaan lahir atau faktor genetik, bukan karena faktor eksternal. Yang kedua, imunodefisiensi sekunder, disebabkan karena faktor dari luar, contohnya infeksi HIV. Apa itu imunodefisiensi primer? Beragam gangguan yang ditandai dengan berkurangnya atau tidak adanya salah satu atau lebih komponen dari sistem kekebalan tubuh. Kebanyakan merupakan hasil dari cacat bawaan dalam pengembangan sistem kekebalan tubuh. Berbeda dari imunodefisiensi sekunder, yang disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri, malnutrisi, atau pengobatan yang menginduksi imunosupresi. Presentasi klinis imunodefisiensi primer sangat bervariasi, namun yang paling banyak adalah gangguan yang melibatkan peningkatan kerentanan terhadap infeksi. Bahkan, imunodefisiensi primer dapat nampak sebagai infeksi rutin, telinga, sinus, dan paru-paru. Oleh karena itu, tidak terdeteksi dalam diagnosis awal perawatan. Diagnosis yang akurat dan tepat waktu dari gangguan ini membutuhkan indeks kecurigaan yang tinggi dan pengujian khusus. Klasifikasi gangguan imunodefisiensi primer. Secara luas, diklasifikasikan menurut komponen sistem kekebalan yang terutama terganggu, yaitu kekebalan adaptif atau bawaan. Gangguan kekebalan sistem imunitas adaptif Severe Combined Immunodeficiency atau SCID adalah kelainan respon imun yang disebabkan kegagalan pembentukan sel limfosit T dan limfosit B yang fungsional. Terapi dan pengobatan SCID, yaitu dilindungi dari paparan infeksi, rumah sakit dengan isolasi protektif di ruangan bertekanan positif, kemudian vaksin yang dilemahkan, dan juga transplantasi sumsum tulang. Gangguan kekebalan sistem imunitas adaptif limfosit B imunodefisiensi sel B adalah kelainan respon imun yang disebabkan oleh kegagalan pembentukan sel limfosit T dan limfosit B yang fungsional. Gangguan kekebalan sistem imunitas adaptif, salah satu contohnya yaitu agmaglobulinemia, dihasilkan dari mutasi pada gen tirosin kinase ruton yang bertanggung jawab untuk memediasi perkembangan dan pematangan sel B. Kelainan ini ditandai dengan penurunan sel B, imunoglobulin G dan imunoglobulin A dan imunoglobulin M. Terapi dan pengobatan imunodefisiensi sel B. Yang pertama yaitu terapi pergantian imunoglobulin intravena atau subkutan, yang kedua terapi antibiotik, dan juga terapi anti jamur. Gangguan kekebalan sistem imun bawaan merupakan jenis yang paling umum, ditandai dengan kerentanan terhadap infeksi saluran pernafasan dengan bakteri. Infeksi berupa otitis media, sinusitis, dan pneumonia dengan defisiensi humoral sering mengalami penurunan atau tidak adanya kadar imunoglobulin serum, tetapi juga menunjukkan kadar normal atau meningkat dengan fungsi abnormal. Terapi dan pengobatan gangguan imunitas bawaan. Penata laksanaan kelainan bawaan tergantung pada jenis cacatnya. Untuk gangguan fagosit, terapi terutama mendukung dan mencakup profilaksis, antibiotik, dan anti jamur. Tidak ada terapi definitif spesifik untuk defisiensi komplement. Pengobatan gangguan ini berfokus pada profilaksis antibiotik untuk pencegahan infeksi yang berulang.
Sebuah survei nasional imunodefisiensi primer Amerika Serikat menemukan bahwa lebih dari 40% pasien dengan gangguan ini tidak terdiagnosa sampai dewasa. Berdasarkan data diagram, diagnosis penyakit imunodefisiensi primer harus dicurigai pada anak-anak dan orang dewasa yang memiliki pneumonia berulang dan atau telinga, sinus, dan infeksi kulit. Pentingnya diagnosis dan penanganan yang cepat dan perawatan gangguan imunodefisiensi primer lebih lanjut ditinjau dari pra dan pasca diagnosis. Seorang ahli imunologi mengevaluasi kekebalan tubuh dimulai dengan complete blood count yang disingkat CBC. Tes ini digunakan untuk mengevaluasi keberadaan limfopenia, limfosit abnormal, serta sel fagositik, dan juga kelainan terkait hematologi lain yang mungkin menunjukkan penyakit imunodefisiensi primer. Limfopenia signifikan mungkin merupakan indikasi pertama dari imunodefisiensi sel T. Alat diagnostik lain yang penting yaitu tes proliferasi limfosit dan flow cytometry yang memungkinkan untuk menghitung sel B, sel T, dan sel NK, serta evaluasi penanda limfosit. Variabilitas sel T dan reseptor adhesi yang mungkin terkait dengan cacat kekebalan spesifik. Analisis standar aliran sitometri berada pada level abnormal pada sebagian besar kasus severe combined immunodefficiency yang disingkat SCID, dan dalam beberapa kasus combined immunodefficiency atau yang disingkatnya itu SID. Kesimpulan yang pertama yaitu imunodefisiensi primer dapat terjadi pada sel B dan sel T. Kegagalan ekspresi faktor yang mempengaruhi proses pematangan sel B atau sel T dan atau keduanya. Yang kedua, gangguan imunodefisiensi primer akan berdampak pada kurang kuatnya sel tubuh membentuk pertahanan untuk mengikat patogen. Kegagalan ini pada umumnya disebabkan karena mutasi gen atau faktor biokimia lain seperti enzim. Yang ketiga, terapi gen dapat menjadi salah satu alternatif terapi yang cukup efektif. Diagnosa dan kepekaan terhadap kecenderungan infeksi berulang khususnya pada usia anak. Pertanyaan yang pertama, apakah HIV termasuk imunodefisiensi? Ya, benar. Berbeda dari imunodefisiensi primer, HIV ini termasuk ke dalam imunodefisiensi sekunder. Pertanyaan kedua, mengapa imunodefisiensi primer sebanyak 60% tidak terdiagnosis di awal? Presentasi klinis dari imunodefisiensi primer ini sangat bervariasi. Namun, gangguan yang paling banyak adalah gangguan yang melibatkan peningkatan kerentanan terhadap infeksi. Bahkan, imunodefisiensi primer dapat nampak sebagai infeksi rutin seperti infeksi telinga, sinus, dan paru-paru. Oleh karena itu, mungkin tidak terdeteksi dalam diagnosis awal perawatan. Bahkan, pada anak gejalanya tidak disadari karena gejalanya seperti penyakit biasa, contohnya seperti influenza. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan dari terapi definitif dan terapi gen serta kekurangan dan kelebihannya? Perbedaannya yaitu terapi definitif adalah penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang sudah diketahui. Sedangkan terapi gen adalah suatu teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan. Kelebihan dari terapi gen ini, pasien memiliki peluang sembuh lebih besar serta efek sampingnya ringan. Untuk kekurangan dari terapi gen, diperlukan katalog untuk mengetahui urutan gen manusia dan harganya mahal. Kelebihan dari terapi definitif, harganya lebih murah dibandingkan terapi gen, dapat membunuh bakteri tanpa menghancurkan atau merusak sel manusia. Untuk kekurangan dari terapi definitif ini, kemungkinan adanya resistensi terhadap antibiotik. Itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.